seorang tokoh yang lagi viral, seorang profesor, sebut saja Profesor Insinyur Yusuf Leonard Henuk, M. Rural, PhD. Ini luar biasa nih. Selamat datang, Prof. Henuk. Oke, terima kasih sudah undang 1 juta. Anda ini viral ya, Makanya saya bilang luar 1 biasa juta. ya. Ya kalau saya ditempatkan Anda kan putra rote, kelahiran Kupang. Ya, putra rote, kelahiran. Artinya saya kalau di turunan, saya turunan ketiga di keluarga kami. Ya, lahir di Kupang. Lahir di Kupang. Jadi saya bersyukur 9195 saya bisa ke Australia ambil Emerald SC. Lagi kan? Saya sudah gas. Saya membaca perjalanan Prof. Henuk ini luar biasa. Stamina perjuangan itu yang kan saya lihat Anda bagaimana bertarung sebagai rektor di Undana. Habis itu bagaimana ke dekan, kemudian bagaimana pindah ke USU, sampai ke USU kan? Ya. Itu bagaimana sampai kok Anda mau bisa pindah ke USU? Oh, ceritanya gampang, Pak. Begini, saya memang kalau mau cerita ditadikan harus berhadapan dengan orang-orang pintar. Contoh, waktu saya saya pulang S3 2001. Kemudian karena tadi saya sudah bilang saya ada perombakan total, jadi saya harus kembali. Jadi saya kembali ke Australia, kemudian 2003 saya kembali, saya sudah bawa ijazah. 2003, 2001 kan tamat, tapi ada perbaikan disertasi, saya kembali kan. 2003 saya kembali sudah ijazah. Kemudian saya punya cita-cita, saya harus profesor, karena saya sudah punya tiket bahwa sudah ada disertasi, kemudian saya punya modal, saya bisa tulis jurnal tembus-tembus kan. Itu modal saya. Akhirnya saya mulai, karena ini pengalaman yang sulit bagi kami yang masih mau jadi profesor adalah dulu saya angkat lektor 200. Jadi saya harus cari 650 angka kredit supaya 850, jadi saya bisa loncat toh. Perjuangan untuk mencapai profesor itu. Jadi 850 oke. Jadi akhirnya saya sudah 850, 2006 saya ajukan ke rektor. Dulu waktu itu Pak Frans Ombudata, kalau saya mau bilang kan dia adik kelas tapi dia untung karena dia dibela oleh Agus Benu, rektor. Makanya dia jadi rektor. Nah, tapi kalau mau cerita dengan hukum ini, saya dulu kan mau jadi rektor, mau jadi profesor kan harus berhadapan dengan hukum. Yaitu ini di tahun 2006 saya usul ditolak kan. 2007 saya usul ditolak. 2008 diusul. Padahal angka kredit cuma sudah sampai 1.000 lebih. Sudah nembus ribuan. Sudah 1.000. Pada batasnya berapa? Dia kan saya paling rendah 850. Akhirnya saya mulai dari 850 naik 900 akhirnya terakhir sampai saya dapat 1.500 Pak. Itu sampai dapat sebanyak itu karena 1.500 karena tiap kali dia tolak saya tulis terus Pak. Nulis terus, nulis jurnal. Nulis jurnal saya tambah terus. Jadi akhirnya saya dapat seminar luar negeri. Saya tetap aktif Pak. Saya tetap jujur, saya harus bilang bahwa dulu memang uang tidak ada, tapi saya pinjam di bank semua. Yang penting saya mau cari nama. Jadi saya rugi banyak. Anda perjuangkan profesor itu. Ya, jadi akhirnya 2007, 2008, 2009 saya dapat 1.500 lebih. Padahal persyaratan untuk total guru besar 1.050 Pak, paling tinggi. Padahal sudah 900. Nah akhirnya saya ini jadi 2007, 2008, 2009 saya turun Pak di Pengadilan Negeri Tata Usaha. Anda laporkan karena mereka nggak keluarkan. Bukan, mereka tidak ajukan untuk angka kredit saya ke Jakarta. Ke dikti supaya keluar profesornya. Kan sudah memenuhi syarat. Sudah memenuhi syarat. Di Universitas Undana. Undana kan universitas negeri. Tapi begini, orang-orang di sana kan sok-sok pintar. Jadi dia bisa periksa bidang ilmu saya. Padahal yang berhak periksa bidang ilmu itu di Jakarta. Karena di daerah tidak ada. Tidak ada. Harusnya di Jakarta dulu. Karena S1, S2 linear kan linear. semua. Jadi harus orang di Jakarta. Nah itu juga misalnya. Saya tanya dulu, adakah profesor yang linear seperti Anda di Kupang? Saya tidak tahu, tapi bagi saya mungkin ada. Karena untuk mau bisa jadi profesor itu kan linear. Kalau tidak linear kan tidak jadi. Iya, nggak bisa. Tidak bisa. Jadi akhirnya saya sudah ini 2009 saya turun. Nah itu Anda ajukan gugatan. Gugatan. Ke perkara tata usaha negara.
Mulai itu Pengadilan Tanah 2009. 29. Yang saya ini bangga adalah saya sendiri sebagai penggugat melawan ini kuasa hukum rektor yang dipimpin oleh Titus Borendi SH dengan 14 dosen fakultas hukum di sana, di Undana. Jadi selama perkara saya sudah bilang begini, ingat, kita di luar sidang kita teman, tapi di dalam kita mau bermusuhan karena ini kan menyangkut bertempur kan. Jadi memang bagus, kami sudah sepakat. Jadi habis sidang kami keluar makan dulu yang ini wakil kedua atau ini Purek 2 adalah ini sekarang Profesor ini Roy Nendisa. Jadi karena dia yang bagian keuangan, kami habis sidang, kami makan. Tapi ketawa-ketawa, oke, masuk perang lagi. Sekarang Petun, kalah pemenang. Putusannya lucu, yaitu adalah penggugat saya untuk kirim dokumen saya ke Jakarta ditolak. Tolaknya apa? Tulisnya tolaknya apa? Ditolak. Sedangkan ini eksepsi tergugat Rektor Undana tidak diterima. Jadi tidak diterima dan ditolak. Itu namanya NO. NO. Nanti kalau bahasa hukum itu NO berarti sama kuat istilahnya. Tidak ada kol. Jadi saya banding. Banding ke PTN Surabaya. PTN. Karena Kupang belum ada ya. Di Kupang belum ada. Jadi maksud itu. Setelah itu dia menguatkan putusan di PN. Saya pikir saya ini kasasi. Di sana PN menguatkan ke bawahnya. Menguatkan ke bawahnya. Saya naik kasasi. Saya bikin sendiri. Terus? Saya kasasi 2009. Kemudian karena saya sudah kasasi, orang Undana mulai gemetaran. Jadi mereka kirim ini gugatan ini berkas saya ke Jakarta. Saya kaget dikirim kan? Saya sudah tahu sudah dikirim. Jadi akhirnya saya dipanggil oleh Sekretaris Menteri Pendidikan Nasional dulu kan, bahwa saya dipanggil, saya menghadap. Bagaimana Pak? Ini berkas kau dari Kupang sudah datang. Kau sekarang sudah profesor, tapi kau punya bermasalah. Kau ada gugatan siapa? Ketemu Sekretaris Jenderal? Saya tidak tahu Pak, saya lupa. Yang penting Sekretaris Jenderal Pendidikan Nasional. Bahwa kau punya ini kami sudah profesor udah turun. Sudah turun. Keren dong. Tapi ya saya juga bangga perjuangan saya pikir tidak keren, tapi sudah jadi. Jadi saya mau bilang Pak, sejarahnya bahwa di bawah 2010 susah di bawah, gampang di atas. Kalau sudah lolos pasti profesor. Iya, kan? Setelah 2011 ke atas, gampang di bawah, susah di atas. Banyak profesor yang punya calon profesor yang kirim ke Jakarta sampai sekarang terkatung-katung. Tidak jelas. Ya itu saya buka ini pintu kepada teman-teman di Jakarta di bawah bahwa tidak ada penahanan lagi. Ada sidang langsung kirim. Ada breakthrough atau terobosan ya. Terobosan. Jadi karena itu mereka sudah takut. Jadi setelah dia bilang profesor turun, permintaan mereka supaya Anda cabut perkara. Oke. Mereka bilang, tapi kau harus cabut perkara dulu. Cabut perkara di MA. Mana bilang, mungkin bisa? Saya bilang, saya sudah tahu tidak bisa, tapi saya bilang begini, saya akan bisa yakinkan di Mahkamah Agung bahwa saya ini bisa cabut, tapi mana ini SK guru besar saya dulu, supaya saya bisa yakinkan di sana saya bisa cabut. Dikasih kopi. Anda lihat? Saya lihat, saya dapat kopinya. Terus mereka bilang, kau sekarang cabut. Oke, saya langsung buat cabut. Saya antar ke Mahkamah Agung. Mereka bilang, kau tidak bisa cabut di sini karena ini berkasnya dari Kupang. Wah, bagaimana? Saya bagi kita omong nama aja Pak. Sekarang kan sudah pakai pos aja toh. Jadi saya sekarang buat kepada yang terhormat. Kalau dulu pos, sekarang sudah email, WA bisa. Saya bilang kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, saya mau cabut, istinya bagi saya cabut. Jadi tembusan ke Mahkamah Agung, tapi ada tanda terimanya. Setuju begitu? Kemudian saya tanya di kementerian, setuju. Setuju ya? Setuju, semua setuju. Jadi akhirnya saya sudah kasih bukti pengiriman ke Mahkamah Agung, setuju. Saya kasih bukti ke ini, saya sudah guru besar. Sah kan? Dilantik. Belum bisa. Karena saya masih di Jakarta. Nah, saya sebelum mau pulang ke sana, kan saya sudah dimusuhi oleh orang di bawah. Karena paling tinggi karena Anda perjuangan itu membuat mereka murka mungkin. Murka kan? Jadi pada waktu itu ada program program akademik ini recharging namanya. Jadi program akademik kembali. Akademik recharging itu atau PAR itu dibiayai oleh pemerintah dengan catatan yang bersangkutan atau saya bisa buktikan ke mereka ada surat undangan dari perguruan tinggi negeri di luar perguruan tinggi di swasta di luar negeri bahwa Anda diundang resmi
ke sana. Oh, saya bilang gampang. Saya punya Kan teman-temanmu banyak saya di punya luar. karena begini, kami yang alumni Australia itu punya Teman jaringan dunia. jaringan dunia. Contoh, di seminar internasional kalau dia bukan ini Queensland atau itu pasti ada panitianya. Makanya kami sudah punya satu jaringan. Jadi mau bicara di forum apa Dia akan Anda undang. bisa. Jadi akhirnya Kalau itu kan kecil recharging itu. Itu. Jadi akhirnya saya kirim surat ke namanya Profesor John Bailey. John Bailey. Di itu Texas. di Texas A&M University. Dia undang saya dapat suratnya, saya antar ke kementerian di Jendikti. Pak, ini saya sudah dapat surat undangan. Dia bilang begini, dia sudah semua kegiatan misalnya akademik, ini akademik, kemudian ini lab, semua dia tanggung. Sekarang tugas ini Pemerintah. adalah membiayai hidup saya di sana. Berapa bulan? 4 bulan? 4 bulan. Jadi dari September sampai Desember 2010. Recharging. Recharging. Jadi dulu kan saya bawa nama Undana. Bawa ke sana. Nama besar itu Undana. Besar lah. Orang tahu Undana yang ini akhirnya terkenal. Kemudian saya pulang kan akhirnya kan saya sudah ini guru besar, kemudian Sudah standar dengan sudah standar. Profesor. Kemudian saya ini ajukan untuk pengukuhan. Jadi 16 April 2021 kan saya SK-nya adalah 2 Agustus 2020 SK profesornya. Jadi saya dikukuhkan oleh rektor ini Frans Umbudata 16 April 2021 sebagai rektor. Sebagai guru besar. Guru besar, Sah. profesor. Sah. Kemudian saya kan punya cita-cita dimanapun namanya, saya bilang kalau saya sudah profesor, saya bisa dong. bisa jadi rektor toh. Ya. Jadi saya syukur di tahun 2013 ada pembukaan rektor, pembukaan untuk pendaftaran. Tapi sabar dulu. Anda baik sekali ya. Kelihatan sangar keras tapi fighter. Tapi begitu diminta cabut, Anda cabut juga perkara ya. Karena begini, karena tujuan tujuan saya adalah yang penting dapat gelar. Profesor. Jadi sekarang kan saya sudah dapat gelar toh. Kan tujuannya memperjuangkan profesor. Jadi kalau misalnya ini tidak ada yang disakiti sebenarnya. Kemudian saya juga walaupun saya kalah tapi saya pikir ya demi kebaikan misalnya Undana, saya cabut lebih bagus. Jadi Anda kemudian setelah dikukuhkan profesor Profesor Henuk ini kemudian maju bertarung 2013 untuk menjadi 2023 berarti. 2013. Oh 2013. Kan 2011 dikukuhkan. Oh 2011 ya dikukuhkan, bukan 2021 kan. 2011 dikukuhkan, 2013 Anda maju bertarung menjadi rektor. Lawan 3 profesor. Lawan 2. Oh 2. 1 profesor, 1 doktor. Oh jadi lawan 1 profesor, 1 doktor. Yang menang adalah Profesor Fred Benu. Oke. Lalu kemudian kenapa Anda pindah ke Universitas Sumatera begini. Utara? Kan saya sudah bilang di putaran pertama kan saya kalah. Jadi waktu itu kan ada lawan saya yang itu doktor adalah Frans Gana. Frans Gana kan dia punya pegangan rektor Frans Umbudata karena Sumba sama Sumba toh. Sedangkan Agus Benu dan grupnya mereka kan sudah persiapkan Fred Benu. Memang di sana masih ada, di kampus itu masih kan bukan intelektual, bukan suku-suku. Sudah mereka di sana di Undana itu sudah biasa, orang tidak cerita kalau kau tidak punya akar-akar begitu, tidak ada punya hubungan, tidak mungkin kau jadi. Jadi ada dari Sumba harus dia turun ke bawah. Iya itu kalau sekarang kan waktu angkat saya begitu. KKN dong semuanya. Kan angkat saya Frans Umbudata kan dia rektor, dia siapkan ini Frans Gana. Kemudian ini Agus Benu kan almarhum, dia kan siapkan adiknya kan. Jadi saya kan istilahnya maju aja, kalah tidak mati saya bilang. Yeah. Akhirnya saya maju. Putaran pertama saya kalah. Saya kalah. Kemudian saya kan Pak Fred kan punya tim sukses namanya. Mereka hubungi saya ke rumahnya. Bagaimana kau? Dukung siapa? Saya bilang karena saya profesor, otomatis saya dukung profesor. Ya. Tidak mungkin saya dukung doktor yang belum jelas toh. Nah, kapan dia profesor tidak jelas. Mungkin jadi itu. Akhirnya saya tanya, ini kita bicara pribadi. Oke, kalau saya dukung, apa yang saya dapat? Ya kan? Oh tidak. 2000 ini kan 2013 tuh.
2015 kan ada ini suksesi rektor, ini fakultas dekan fakultas peternakan. Layak dong. Layaklah, saya profesor bagaimana? Oke, terima kasih. Jadi Pak Fred kan pernah Kan dulu waktu itu berapa profesor peternakan yang ada? Aduh, saya tidak tahu, tapi kalau yang Di itu tempatmu? kami baru sampai 20-an lah, belum sampai banyak lah. Jadi tapi karena ini di sana kan ini istilahnya yang waktu saya sudah kubu kuat. Jadi kubu dua-dua punya ini klik, saya masuk di tengah. Jadi saya sudah tahu bahwa tidak mungkin saya masuk, tapi yang penting saya mau buat sejarah bahwa di dalam sejarah Undana saya pernah maju rektor, kalah tidak apa-apa, yang penting saya pernah. Tapi kenapa pindah ke USU? Oke, pertanyaan yang bagus. Jadi tadi saya sudah bilang, saya sudah dijanjikan oleh Pak Fred Beno yang saya dukung dia kan, jadi dekan. 2015 saya ini menang, dia tidak ini, dia malah karena dia ini apa lantik lagi yang timur lagi Pak Gustav Oymatan. Kenapa begitu? Melalui proses nggak? Melalui Iya kan kami sudah maju, tapi kan kalau misalnya ini kan prioritas pemenang pertama lah. Rektor yang memilih, Ya, yang karena menentukan. ada usulan toh, dia punya hak prerogatif. Jadi dia janji tidak tepati janji. Tidak tepat janji. Saya pikir itu kalau misalnya saya menggugat ini Wan prestasi ya bisa, terima saya malu Pak. Makanya saya bilang Pak Rektor biar sudah saya pindah aja daripada saya kakakmu aja Pak ini almarhum Agus Beno saya gugat di Tun waktu saya mau jadi profesor toh. Kalau sekarang saya gugat kau sudah cukup Pak. Capek juga ya. Capek juga dengan ini. Jadi paling bagus pindahkan saya ke USU. Jadi waktu saya ke USU, semua orang senang. Karena kita dapat. Jadi saya juga heran orang Universitas Sumatera Utara. Sumatera Utara, dia gembira karena begini. Ini mereka tidak perlu sekolahkan saya lagi kan. Jadi profesor. Sudah terima persi profesor. Jadi Bersih ini. saya sudah tahu ini saya juga heran. Undana yang minus profesor dia bisa surplus ini ekspor saya ke USU tuh. Satu kebanggaan. Aduh, jadi saya di sana anak emas. Kebetulan karena istri saya kan orang Karo. Jadi saya kan ini marga Ginting. Nah, jadi saya juga kebetulan saya juga pikir ini kesempatan saya bermain. Saya dukung yang namanya Profesor Runtung Sitepu, orang Karo Pak. Jadi saya bermain. Rektornya, calon rektornya. Jadi dia menang. Pas pemilihan rektor sana. Pas pemilihan, jadi saya jadi tim sukses, menang Pak. Menang kemudian karena dia sudah menang, dia langsung ke Jakarta bawa SK saya pindah. Karena saya sudah dapat lolos putu dari Undana, dia yang ke sana, saya pindah Pak. Pindah. 2016 pindah, menjadi profesor di Undana. USU. Kemudian dia juga dulu kan di USU kan belum ada fakultas peternakan kan. Dia yakin kau bisa jadikan ini prodi peternakan jadi fakultas nggak bisa karena saya profesor kan. Tapi karena ini setelah itu kan politik di sana kan namanya politik di dalam juga susah toh. Apalagi saya kan pendatang Pak. Pendatang kan saya harus tahu diri bahwa saya tidak bisa diterima di semua orang. Ini Medan Bu. Ini Medan Bu, bukan main-main. Medan. Akhirnya coba bayangkan. Tapi kan istrimu orang Batak. Iya, tapi tidak dihitung di sana. Tidak dihitung. Nah, jadi 2016 sampai 2021 kok saya tidak dipakai-pakai. Padahal saya pernah ini buat MOU dengan perguruan tinggi di Thailand namanya Kongkain University. Saya yang buat MOU, mereka tanda tangan. Itu saya buat untuk meyakinkan bahwa nanti satu saat kalau saya jadi dekan di sana, saya bisa buat yang terbaik. Tapi tidak bisa. Akhirnya di tahun masalah apa ya? Dislike and like itu ada. Dislike, ya. Akhirnya di 2021 ada teman saya di Institut Agama Kristen Negeri Tarutung, rektornya namanya Profesor Lince Sihombing. Pada waktu itu kan di musim COVID 2021 kan, jadi direkturnya mati, direktur pasca sarjana mati kan, jadi kosong. Jadi dia panggil saya, punya tujuan bukan hanya jadi direktur pasca, tapi lawan Bupati Tapanuli Utara, mereka masih keluarga, yaitu Nixon Nababan. Nixon ini punya cita-cita mau tutup IAKN Tarutung untuk dia mau jadikan dengan Untara, Universitas Tapanuli Utara. Itu cita-cita dia yang dia jual kemana-mana, dia mau tutup. Saya masuk ke sana, saya dilantik oleh jadi direktur. Fokus saya bukan di direktur, saya harus lawan dia karena dia mau tutup ini kan kampus ini. Karena saya bilang, ini IAKN Tarutung ini kan satu-satunya di Indonesia Barat yang ada 7 IAKN yang ada di Indonesia, itu khusus daerah Kristen. Di Sumatera Utara
itu di Tapanuli karena kantor Kristen kan. Kemudian di ini apa di Kalimantan Tengah di ini apa IAKN ini Palangkaraya ada IAKN. Ya. Itu kan daerah Kristen. IAKN itu Institut Agama Kristen Negeri. Oh, Ah. ya. Kok Anda bisa masuk ke institut agama? Iya, saya juga heran. Kan peternakan. Iya, saya sudah tahu. Makanya sekarang baru saya kaget ternyata waktu saya gugat untuk pindah dari kementerian baru bicara bahwa kau pindah ke ini IAKN itu ilegal karena begini dipaksakan oleh rektor karena harus Apa mereka sengaja mainkan Anda? kayaknya untuk sudah begitu tapi mendesainnya supaya Anda saya masuk ke pindah. tempat yang salah. Salah. Jadi akhirnya saya pindah ke sana. Sekarang ketahuan bahwa saya dipaksakan oleh ini rektor USU pindah ke sana itu adalah skenario supaya asingkan saya. Ternyata menurut kepala sumber daya SDM di Jakarta bahwa itu ilegal karena tanpa persetujuan ini PPK, pejabat pembina kepegawaian, yaitu menteri. Nah kalau menteri yang lihat tidak mungkin saya pindah Pak karena begini, saya orang peternakan, rumput ilmu peternakan, masa bisa pindah ke rumput ilmu ini agama Kristen? Tidak mungkin. Jadi saya bersyukur kesalahan itu membuat saya sudah pernah dikembalikan terhitung 4 Juli 2020. Kembali ke USU. Kembali ke USU. Nah, jadi Kapan itu? iya 4 Juli itu Tahun 2022. Oh betul, ya 3 tahun lalu. Tapi karena rektor USU sudah terlanjur keluarkan saya dari Pangkalan Data tahun 2023. Kok dikeluarin dari Pangkalan Iya, Data? karena dia tetap berpatokan bahwa ini perpindahan saya yang dikembalikan itu ilegal. Kan Anda profesor itu bukan namanya profesor, apalagi universitas negeri. Kan di pusat itu. Iya, jadi saya sudah tahu ternyata dia keluarkan saya dari Pangkalan Data USU, tapi nama saya di sumber daya di websitenya ada. Jadi Terus? saya bilang, kenapa begini? Akhirnya karena dia bilang saya sudah pindah ke Kementerian Agama, saya bersurat ke Kementerian Agama. Mereka bilang, sudah 2 kali Kementerian Agama tolak. Kau sudah kembali dari 4 Juli 2022 kan? Nah, kemudian saya kan gugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, barusan kan? Jadi mereka sudah sebenarkan, karena dia sudah keluarkan saya dari USU, saya pikir, saya masih dipakai, akhirnya saya kembali rote. Saya mengajar aja. Akhirnya kembali saya ke kampung halaman. Kampung halaman toh. Ada Universitas Nusa Lontar. Itu negeri. Swasta, tapi swasta. Kalau dia kan di bawah pengawasan ini LL Dikti 15 Kupang. Yang dulu kan namanya PTS atau begitu, tapi sekarang LL Dikti. Jadi kalau saya pindah ke ini Rote, saya punya kantor adalah di LL Dikti 15. Itu kalau di Naimata di depan rumah sakit jiwa Naimata itu lokasinya. Jadi saya diperbentukan dipindahkan ke ini secara kedinasan karena itu kan bagian dari Dikti kan, LL Dikti kan. Kemudian saya mengajar di Rote. Jadi itu. Jadi saya dipindah. Dulu batas usia seorang profesor itu umur berapa? 70 tahun. Itu sekarang usia sekarang 63. Masih panjang loh. Makanya saya mau pindah ke sana supaya di kurun waktu 7 tahun ini saya mesti buat yang terbaik untuk Rote. Misalnya saya datang di Jakarta ini kan saya punya cita-cita tinggi sebelum saya meninggal, yaitu saya sekarang kan ketua komunitas Median Line Laut Timur Indonesia atau Komnilamori. Jadi cita-cita saya kalau saya pindah ke saya mau perjuangkan aspirasi orang Rote untuk ambil kembali Pulau Pasir, gugusan Pulau Pasir dari Australia, karena menurut sejarah itu bagian dari NKRI, yaitu sebelum tahun 72 dia bagian dari Kabupaten Kupang. Tapi setelah tahun 72 Australia caplok. Itu nanti bahas tadi. Tapi setelah dari USU, Anda kan dikeluarkan dari Pangkalan Data. Tapi cek di Dikti ada. Iya, Dikti sudah keluarkan surat berulang kali ke sana, angkat kembali yang bersangkutan karena dia sudah kembali sah. Tapi orang di sana kan bandel, bandel sekali. Saya pikir hanya bajingan di kampung aja dia. Rektor itu Murianto Amun itu bajingan hanya di kampung. Tapi dia di situ. Buktinya. Padahal Anda profesor ya. Saya profesor. Saya lebih profesor senior dari dia. Dia profesor dulu plagiator karena dia dituduh plagiat untuk mengadakan duplikasi tulisan dia di 2 jurnal. Diakui. Jadi makanya mantan rektor terbukti. Mantan rektor yaitu dulu yang Profesor Runtung Sitepu
keluarkan SK bahwa dia ini apa. Tapi karena dia punya jaringan ke atas, akhirnya dia jadi ini rektor. Tapi dia punya catatan jelek. Dia pernah diturunkan pangkat. Anda habis dari situ Anda ke Bajawa, ke Flores. Iya, saya pernah namanya ini apa Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Bajawa karena saya pikir Di Nusa Tenggara Timur. di Nusa Tenggara Timur. Saya pikir kan saya orang Kok bisa pindah ke sana itu? enggak, saya kan jalan-jalan ke sana. Kemudian ini apa nih? Saya ketemu direkturnya ini Nicholas Noiwuli. Saya ketemu, saya bilang, Pak, saya mau pindah. Jadi dia suruh saya mengajar di sana di ini apa agak apa ini pertanian apa Bajawa. Ya karena latar belakang pertanian toh. Dia sudah usahakan ini apa ini saya pindah sudah berjuang ke LLT. Tapi tidak bisa karena saya kan masih ini rektor di USU. Tidak mau lepas. Ya, profesor di USU. Profesor akhirnya saya pikir karena dia sudah keluarkan saya ke Rote aja daripada karena begini institut Jadi kan di akhirnya bawah. balik ke Rote. Nah, karena ini institut kan di bawah. Sedangkan Jadi sekarang sudah staf ngajar di ya, di jadi kalau universitas kan saya bangga lah universitas ke universitas oh. Ya. Kalau saya di institut kan rendah. Ya. Jadi saya pindah ke. Jadi saya sekarang saya mengajar online. Sekarang jadi mengajar tetap di Universitas Nusa Lontar. Ngajar apa? Mengajar ini ilmu pertanian. Karena saya ada di Latar belakang pertanian. Kemudian di sana kan dia mengarah ke lautan. Jadi pertanian ke lautan itu bidang saya. Tapi pilihan Anda peternakan linear itu kenapa? Pilihan Anda di bidang peternakan. Karena memang dulu kan saya tamat S1 kan peternakan, Pak. Iya, kenapa Anda pilih itu? Karena begini, Pak, ini cerita dari dulu ya, Pak. Dulu kan di NTT di Kupang itu fakultas peternakan paling hebat. Jadi kalau orang masuk peternakan, aduh, itu yang saya makanya kenapa saya masuk. Karena saya ingat peternakan di Indonesia itu apa namanya dulu tahun 83 ya. Itu NTT itu mengekspor sampai Hong Kong. Oh iya, mengekspor Ternak. makan daging orang Jakarta 83% dari NTT. Iya. Sampai sekarang masih ada walaupun populasinya menurun. Menurun kan? Apakah kayak itu yang Anda? Iya, saya juga salah satunya itu kan makanya di mana-mana kan Jadi primadona ya. Primadona. Jadi saya selalu bunyi-bunyi misalnya. Tapi sekarang ini menurun mungkin daging kita dari NTT menurun sekali, nggak jadi primadona lagi. Pemerintah yang lalu-lalu kan dia tidak prioritas. Misalnya contoh, kalau dia mau ini jadi pusat peternakan, contoh, kebun peternakan aja tidak pernah ada toh. Itu harus disiapkan oleh pemerintah toh. Tidak ada bagaimana suruh orang ini hanya ekstensif toh, orang potong daun ke semua. Padahal kalau bisa di tiap itu ada namanya kebun peternak tanaman peternakan hijauan makanan ternak yang telah disiapkan untuk bisa pakannya tersedia. Sampai sekarang kan tidak ada. Yeah. Mereka selalu bilang walaupun di kampanye selalu bilang nanti kami buat, setelah dia jadi tidak akan terbukti. Jadi gubernur ke gubernur nggak pernah membuktikan bahwa karena dia fokus di banyak ini, dia tidak fokus di daerah peternakan kan. Apakah Anda merasa frustrasi dengan pingin membangun NTT sebagai ladang ternak itu, tetap mempertahankan ladang ternak nasional, tapi saya tidak mau frustrasi dengan begitu, Pak. Itu kan sudah masuk ranah politik tuh. Saya mau santai-santai. Ilmu saya begini. Kalau mereka panggil saya bisa sumbangan. Tapi kalau untuk misalnya di pertemuan ilmiah di Indonesia, di seminar di UGM atau seminar sampai di ASEAN di Thailand misalnya itu kan, saya selalu promosi daerah saya bahwa itu daerah peternakan. Saya lihat seminar Anda ikuti berbagai seminar jurnal Anda tulis di berbagai negara, ikuti seminar maupun simposium, banyak sekali ya. Iya, jadi saya khususnya apa yang Anda lihat dari luar ketika di sana itu sesuai bidang? Begini, kalau kita di luar kan mereka datang itu semua hebat-hebat semua. Punya lab hebat di kampus kan. Nah, kami di Undana kan kadang-kadang itu, tapi saya tidak mau permalukan ini lembaga saya di umum. Mereka bilang ada, saya bilang ada, padahal tidak ada. Masih bisa balik nggak ke Undana? Saya mau balik sebagai profesor? Saya tidak mau. Saya memang sudah tidak mau karena di sana saya dari awal kan sudah tidak disukai, Pak.
Jadi guna apa saya ke sana? Walaupun negeri kan. Kalau negara memerintahkan Anda balik, ya pasti Tapi balik. sekarang kalau mau cerita kan saya sudah ini pindah ajukan ini pindah ke Rote, yang itu kami sudah diputuskan di pengadilan Jakarta Pusat. Mereka setuju saya pindah dengan alasan ikut filosofi Batak, yaitu Marsiputuri Hutanabe atau bangun kampung halaman. Jadi mereka sudah setuju, makanya rektor Universitas Nusa Lontar, Dr. Jamin Habib sudah keluarkan surat untuk saya pindah ke sana. Jadi saya sudah membangun kampung halaman. Itu yang saya mau buat. Anda ingin mau kembali? Saya mau kembali karena saya kalau ke undangan saya tidak mau. Itu bisa ya jadi universitas negeri Nusa Lontar? Saya tidak tahu, tapi kalau misalnya... Kan dia kabupaten ya? Iya, saya tidak tahu, tapi mungkin karena kebetulan saya mau bilang juga hari ini bahwa yang punya ini universitasnya Ketua Gerindra Kabupaten Rotendao, Dr. Jamin Habib. Jadi saya tidak tahu kalau misalnya ini Pak Prabowo mau perkuat wilayah selatan, ya kami bisa berjuang untuk jadi universitas lah. Iya, negeri kan? Kan dia fokus pendidikan. Karena begini, saya punya cita-cita, kan sekarang kan untuk batas negara. Miangas di utara, kemudian Rote di ini. Tapi saya punya cita-cita satu saat sebelum saya mati, Miangas di utara, Pulau Pasir di selatan. Itu saya mau buat supaya ada itu. Kemudian Sabang di Aceh, Sabang di Aceh, kemudian Merauke di Papua. Di Papua. Itu cita-cita saya. Ya, semua cita-cita tuh pada akhirnya orang bilang sulit, akhirnya kita berkutat dengan diri kita. Tapi saya salut Prof. Henuk ini. Prof. Henuk ini asal dari Pulau Rote. Apa kampung namanya? Oh, kalau dari di Rote itu kampung apa namanya? Di Rote kalau ini saya kampung keluarga kami itu antara di Kuli namanya, Desa Kuli. Desa Kuli, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rotendao. Prof. Henuk ini kan saya sama beliau ini lahir umurnya sama, 63 bareng. Lahir 62. Saya 61. Oh, saya 62. Nah, berarti saya lebih tua bulan mungkin. Jadi saya tahu persis perjuangan dan hanya saya mau tanya satu. Saya tidak kuat menghadapi semacam ini. Walaupun menegakkan kebenaran itu kita sudah dipesan dari orang tua ya. Bahwa kalau benar sampai langit runtuh pun kita berjuang. Tapi Anda kuat ya. Apa yang membuat Anda stamina sampai mungkin saya tahu Anda ke sini mungkin jalan kaki juga ya. Iya, saya kan waktu di wawancara dengan Pak Indra Piliang di itu, saya bilang saya ini datang sini harus ini jalan kaki. Yaitu kebetulan di jalan kaki dari mana? Saya karena jalan kakinya itu dibuktikan dengan saya harus gunakan busway. Busway itu saya kan kebetulan sekarang tinggal di Depok, di depan UI. Jadi saya tinggal nyebrang kereta api. Iya. Jadi artinya di daerah tuh latihan jalan kaki dari kecil ya. Sudah Pak. Itu biasa kita sekolah 2 kilo jalan kaki 2 kilo dari SMP itu sampai SMA itu biasa ya. Jadi saya mau bilang Pak, saya kan ini dari SD sampai ini kuliah jalan kaki Pak. Iya. Contoh. Saya waktu SD kan awalnya di Oibufu. Saya di Molafa kan. Jadi saya SD di Oibufu, kemudian SD Gemit di Oibufu. Jadi saya sampai kelas 3. Yeah. Saya pindah ke Kolhua. Kebetulan bapak saya kepala sekolah. Jadi saya dari kelas 3 lompat kelas 5 Pak. Kemudian waktu itu lompat kelas ya. Lompat kelas. Pintar itu orang pintar. Kemudian itu sudah di SD ini Kolhua sampai kelas 5. Kemudian tahun 73 itu ini bapak saya kepala sekolah, dia buka sekolah pertama di Molafa, namanya Christian Henuko. Dia buka ini sekolah di sana. Saya kelas 6 di situ Pak. Saya kelas 6, kemudian waktu itu saya juara 1 Pak. Nah lucunya begini, saya juara 1, kemudian saya lamar di ST Sekolah Teknik di dekat depan
ini Merdeka Di Kupang stadion sana. sana. Di Kupang. Saya tidak lulus testing padahal juara karena saya tidak bisa gambar. Karena waktu ujian saya tidak bisa ini gambar kan dipasang ini ini piala di depan itu baru suruh kita gambar piala itu. Itu tidak bisa gambar. Saya tidak bisa gambar, Pak. Jadi tidak lulus. Tidak lulus, Pak. Padahal juara 1. Padahal juara 1, Pak. Akhirnya, Pak, saya terkatung-katung, Pak. Saya sekolah di namanya SMP Karyawan tuh di SMP Negeri 1 di OTT. Nah, SMP 1 kan di OTT. Nah, coba dari situ saya jalan kaki dari Molafa ke Otpura. Ya, jadi singkat cerita itu yang membuat Anda kuat. Di Jakarta pun Anda menggunakan jalan kaki dan naik busway, menggunakan jalan umum ya, public vehicles. Saya hanya mau sampaikan ke publik pemirsa bahwa ini mungkin satu-satunya profesor yang punya problematika yang luar biasa dalam perjalanan hidupnya dan dia tetap masih seperti saat ini dan jumlah mungkin tidak ada yang sama seperti beliau karena profesornya beliau itu dia berjuang dengan harus memperkarakan tapi turun juga tapi itu pun tidak cukup dia harus berjuang terus untuk di mana dia harus berada dan diterima. Saya tuh hanya berpikir begini, Prof. Henuk, Anda punya teori. Tadi saya tanya, kenapa Anda sampai seperti ini, ya kan? Maksudnya, kok terus berjuang terus? Iyalah. Apa yang membuat Anda ingin terus berjuang? Oke, bisa cerita ya? Ya. Begini, orang selalu banyak pakai filosofi ilmu padi kan? Ilmu padi makin tinggi makin merunduk. Padahal sekarang tidak berlaku, Pak. Makin merunduk justru dijajah, Pak. Pengalaman saya. Nah, saya dari Rote kan istilahnya ada pohon tua gitu, Pak. Yang orang hidup dari jadi di bawahnya cari air susah, tapi Tuhan sudah atur jadi mereka dapat minum dari atas kan? Nah, nira. Dan tiap hari dia di atas. Nah, kalau pohon tua itu akarnya kuat, Pak. Digoyang pun tidak bisa, dia terkuat. Makanya itulah. Ari-ari dulu ditaruh di pohon tua apa di bawah tanah? Kalau menurut saya tidak tahu. Tapi orang tua dulu selalu bilang tanam di dekat pohon tua. Saya tidak tahu lah. Itu sudah di tahun 60-an kan? Ya, Dan saya lari 60-an, saya tidak tahu. Tapi kemungkinan itu. Dan itulah makanya kalau orang selalu bilang, kenapa kau tidak merunduk? Tidak bisa. Karena saya makin merunduk, kita dijajah, Pak. Dan itu ciri orang pintar. Orang makin pintar, dia pasti makin kritis terhadap dirinya, pada lingkungannya, dan kita dididik begitu. Kita masih dulu masih anak-anak, sampai setelah sekolah, bahkan kalau kita baca koran, terus lama-lama kita kritis juga ini koran. Kita mulai berkomunikasi dengan koran. Begitu juga bekerja dimanapun, apalagi dosen, apalagi Anda seorang profesor. Tapi saya mau tanya, kenapa Anda memilih menjadi gini, kan teori semua itu kan filosofi orang tuh itu kan ditemukan ilmu padi, semua mengakui kalau padi itu makin tinggi merunduk. Kok Anda memilih pohon tua yang tegak lurus? Anda makin tahu Anda memilih sebagai tegak lurus bahwa ilmu saya bukan padi tapi pohon tua. Kenapa sampai? Karena ya saya mau bilang bahwa saya kan besar dari sana. Karena Anda mesti berhubungan dengan banyak orang. Iya, betul. Lingkungan Anda kan tidak semua mengakui pohon tua itu kan. Betul. Tapi kan ini kan sudah karakter. Artinya Tuhan sudah kasih saya begini kan. Orang selalu bilang, kau merunduk supaya ini. Artinya merubah karakter supaya orang senang. Kan saya bilang tidak bisa. Ini anugerah yang Tuhan berikan ke saya sudah begini. Saya harus berjuang tetap begini. Kan satu saat misalnya saya pulang, Tuhan bilang, kenapa dulu kau tunduk? Kau sudah mengaku ke saya bahwa kau bertahan terus. Kenapa kau tunduk? Itu yang saya bertahan, Pak. Jadi saya punya cita-cita. Apalagi kan ini sudah kalau berdiri kan menyangkut kebenaran, Pak. Yeah. Jadi kalau saya sudah bilang benar, sampai kapanpun saya tetap contoh. Sekarang aja saya berani jalan beda lawan ini ijazah Pak Jokowi yang selalu mereka ini grup-grup yang lain bilang ini ijazah skripsi. Nanti kita tanya ke situ. Tapi kebenaran harus menang ya. Betul. Apakah itu ada hubungan dengan bagaimana perjuangan Anda sebagai profesor? Iya, karena kalau kita yang orang Kristen kan,
Itu di Yohanes sudah bilang kan apa ini the truth make you free. Tapi Betul. sekarang kan post terus. Hah? Bukan, jadi kebenaran Betul. membuat kamu bebas. Mau bebas, Ah. tapi sekarang eranya post terus. Betul. Benar jadi salah, salah jadi benar. Makanya karena banyak sudah di post truth, saya tetap truth begini. Tetap pegang teguh terus. Saya tetap satu aja Ya. daripada kan orang sudah tahu misalnya saya begini, kemudian kaget-kaget, mungkin karena saya sudah ketemu dengan Pak Prabowo misalnya kan, terus saya berubah, saya tidak mau Pak, saya hidup sampai begini seterusnya. Tapi saya tidak salah juga. Selama kalau saya bilang ini bilang the truth make you free, atau kebenaran membebaskan memerdekakan kau, ya saya tetap bertahan itulah. Ya kan? Kan itu sudah keyakinan, apalagi kan itu iman, kau diimani kan, maka saya tetap bertahan Pak. Walaupun orang selalu bilang, saya tidak perlu. Saya dengar Anda baru kehilangan istri ya? Iya, jadi saya 2020 istri saya meninggal. Nah, tapi itu saya pikir ya Tuhan sudah atur. Meninggal di Medan, di USU. Nah, 2020. 2020. Jadi setelah itu saya punya. Turut berduka juga, saya baru dengar Terima juga. kasih lah. Tapi itulah setelah itu 2020 saya bersyukur saya punya 2 anak laki di Medan. Satu namanya Axel Timothy Henuk, yang kedua adalah Dialdo Austina Henuk. Yaitu Dialdo Austina Henuk adalah Dialdo Australia Indonesia karena dia lahir di Iya, Australia. lahir di Australia. Waktu saya ambil S3. Sekarang dia di mana sekarang? Mereka 2 sudah kerja. Jadi bagi saya Ada yang jadi dosen? enggak, tidak ada. Yang satu dia kena tamat dari yang pertama tamat dari ini Universitas Presiden University Cikarang. Jadi ambil komputer. Jadi dia sudah hebat, dia sudah ambil bidangnya. Sedangkan yang kedua, Dialdo, dia ambil di STAN. Jadi dia sekarang sudah kerja di Pontianak. Itu anak saya. Oke, great. Sukses ya. Sukses lah. Karena itulah akan mereka lihat perjalanan bapaknya untuk mencari kebenaran. Jadi kita harus cari kebenaran. Prof. Henuk, ini luar biasa, Sobat Leader. Perjalanan singkat dari obrolan kita ini, perjalanan soal Prof. Henuk ini. Saya kira mungkin satu-satu di dunia yang ilmunya beda dengan filosofi hidupnya atau teorinya soal orang pintar. Banyak profesor di Indonesia juga. Dan banyak profesor di Indonesia, di mana saja, kalau mereka punya ilmu, makin pintar mereka makin diem, tunduk. Ini tidak. Dia punya ilmu, makin pintar harus tunjukkan bahwa Anda pintar, begitu ya? Iyalah.